Om Swastiastu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Luputu Dian Lestariani SPD. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya adalah CGP Angkatan 4 di SMP Pegari 3 Denpasar. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata bisa dikoneksikan dengan materi yang sudah saya pelajari, di mana fasilitator saya adalah Bunda Titik dan juga pengajar praktik saya adalah Bunda Desa. Dua bunda hebat ini mendampingi kami dalam CGP Angkatan 4, dan di sini kami akan mencoba menelusuri apa yang sudah kami pelajari saat memahami materi di modul 2.1. Di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Saat kita membuat keputusan, ini yang dibuat pasti akan terkait, di mana yang pertama itu dengan tujuan pembelajaran yang harus didefinisikan secara jelas. Selanjutnya bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga bagaimana guru menanggapi kebutuhan belajar murid. Ada lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan pastinya di sini perlu penilaian berkelanjutan. Dan karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama sudah jelas, di sini lingkungan belajar itu harus mengundang murid untuk belajar. Dan yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Adanya penilaian berkelanjutan, di mana guru menanggapi kebutuhan belajar murid, dan yang terpenting adanya manajemen kelas yang efektif. Di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi ada konsep diferensiasi konten, di mana akan menyangkut pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk, di mana disinilah kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka, menghasilkan satu produk yang dibuat sesuai dengan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Di sini kita akan membahas bersama kira-kira gimana sih cara mencapai hasil belajar yang optimal melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang pertama di sini pentingnya ada identifikasi kebutuhan belajar murid, dan ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Jika 3 aspek ini sudah dipenuhi, kita akan ulas masing-masing, di mana dalam aspek yang pertama adalah terkait kesiapan belajar murid. Di mana dalam kesiapan belajar murid ini adalah bagaimana kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi kita harus tahu dulu siswa kita sudah sampai mana kesiapannya sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Jadi siswa akan lebih mudah untuk menangkap materi yang akan kita jelaskan. Dan yang selanjutnya di poin kedua, di sini adanya minat murid, di mana kita harus mengetahui minat murid karena ini adalah suatu keadaan mental yang akan menghasilkan. Karena terkadang saat kita tahu minat murid berarti kita sudah memberikan mereka kebebasan untuk membuat pemahaman dalam pembelajaran sesuai dengan minat yang mereka sukai. Bahkan terkadang guru di sini memang harus kreatif dan berinovasi dalam menyiapkan konten belajar. Dan yang ketiga, di profil belajar murid ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu menyiapkan pembelajaran
yang memberikan kesempatan kepada siswa belajar secara natural dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi 3 aspek yang sudah kita bahas tadi itu memang satu hal tidak bisa terlepas. Jadi dengan 3 aspek itu sudah terpenuhi, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Jadi setelah saya memasuki di modul 2.1, ternyata saat saya flashback ke belakang, materi ini memang berkaitan erat. Dimana saat saya mulai flashback ke modul 1 yang kita akan membahas Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Nah, di sini ada kata kunci yang ternyata saya juga pelajari saat saya masuk di modul 2.1. Jadi, dengan saya melihat realnya keterkaitan antara modul 1 dengan modul 2, di sini kita bisa melihat adanya nilai dan peran guru penggerak. Kita ketahui di mana Tuturi Handayani, guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Maka guru juga harus bisa melihat keberagaman di mana ada tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan emosi dan sebagainya. Di sini akan ada keberagaman dan potensi yang dimiliki murid ini sangat relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi demikianlah tadi pemahaman saya terkait di modul 2.1. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Om Santi Santi Santi.